Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Warta Jemaat Minggu tanggal 3 Maret tahun 2024. Selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak Ibu, Saudara-saudari memerlukan informasi dan pelayanan, Bapak Ibu, Saudara-saudari silakan menghubungi majelis jemaat melalui Penatua Jimmy Situmorang. Biston Pagi. Biston Pagi diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 6 Maret tahun 2024 waktu pukul 5.30, tempat di gereja, dipimpin Penatua Kristianto. Anggota jemaat dan simpatisan ditunggu kehadirannya. Kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 waktu pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Penyelenggara Penatua M. Sianturi, tempat kediaman di Tambak Dahan, dipimpin Penatua Yosafat Prasandahanario, liturgosnya Ibu Lamria Sianturi. Segenap anggota jemaat dan simpatisan diundang hadir dalam kebaktian tersebut. Persiapan guru sekolah minggu. Persiapan guru sekolah minggu diadakan setiap hari Rabu atau Jumat pukul 19 atau jam 7 malam bertempat di gereja. Diharapkan kehadiran GSM pada persiapan tersebut. Kebaktian emeritasi pendeta. Majelis Jemaat GKI Cimahi akan menyelenggarakan kebaktian emeritasi pendeta Ujang Tanusa Putra Master Sains yang akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 waktu pukul 16 WIB jamuan kasih untuk pukul 18 WIB kebaktian emeritasi. Tempat di GKI Cimahi, Jalan Pacina nomor 32 Cimahi. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan agar kebaktian ini berjalan dengan baik dan lancar. PA Komisi Dewasa. Komisi Dewasa mengundang anggota jemaat dan simpatisan hari dalam penelan Alkitab Komisi Dewasa yang akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 waktu pukul 19 atau jam 7 malam, tempat di gereja dipimpin Penatua Yosafat Prasandahanario. PPG 2 Klasikal. Dalam rangka pembekalan calon penatua dan pengembangan penatua lingkup GKI Klasis Bandung Cipasar, maka penatua dan calon penatua jemaat GKI Pamanukan akan mengikuti PPG 2 Klasikal yang akan diselenggarakan secara onsite pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 waktu pukul 7 sampai dengan selesai, tempatnya di GKI Pasar Koja, Jalan Terusan Pasir Koja nomor 57 Bandung. Anggaran dan persembahan Paskah. Diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan, anggaran Paskah 2024 GKI Pamanukan sebesar 4 juta rupiah. Majelis jemaat telah menyediakan amplop persembahan Paskah di depan pintu masuk gereja. Kami mengharapkan partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Penjualan piring. Diberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa gereja masih mempunyai beberapa piring kaca dan piring keramik yang akan dijual. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu yang berminat membeli piring tersebut agar menghubungi Penatua Christine Storus. Persembahan umat. Untuk posisi keuangan kita dari tanggal 24 Februari sampai tanggal 1 Maret 2024, untuk kantong persembahan dapat dilihat sesuai dengan di layar monitor, totalnya Rp7.164.000. Sekian warta jemaat hari ini. Marilah kita memasuki Minggu Prapaskah 3 dengan menyalakan sebuah lilin, suluh yang menuntun langkah kita untuk menghayati arti cinta Yesus bagi umatnya. Kita akan menyanyikan dari Bukalah Hati Kepada Tuhan 2 kali. Melangkahlah bersamanya
cinta kasih Tuhan telah merengkuh, menyelamatkan dan menyucikan kita. Ia hadir di sini saat ini. Mari tundukkan hati menghadap Dia. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 17 bait 1, 2 dan 7. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan saudari. Dan beserta saudara juga. Umat terkasih, kemarahan acap kali dianggap sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan dan bersifat negatif. Hari ini kita belajar untuk melihat kemarahan dari sisi yang berbeda. Kemarahan Yesus semata-mata dilakukan karena cinta kasih-Nya. Ia tidak suka pada ketidakadilan. Ia gusar terhadap kekuasaan. Mari kita merenungkan, apakah kita pun marah saat ketidakadilan terjadi di sekitar kita? Apakah kita hanya berdiam jika ada hal-hal yang salah dan menyimpang? Apakah kita memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam cinta kasih Allah? Kita berdoa.
Bapa yang penuh kasih, sungguh besar cinta kasih-Mu bagi kami. Namun, terkadang kami mendukakan hati-Mu melalui sikap hidup kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Janganlah amarah-Mu menghukum kami, melainkan kasihanilah kami yang berdosa ini. Ajarlah kami untuk menjaga hidup kudus dan menyatakan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian, Tuhan Allah janganlah. Bagi kita yang mengaku dosa dan memohon pengampunan, terimalah berita anugerah menurut Yesaya 12 ayat 1 hingga yang ketiga. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dan tidak gentar sebab Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Sana
Dialah juru selamatku, kawan yang tak bertara, pembawa damai yang penuh disuruh Allah Bapa. Pergilah hai anakku, terimalah di pundakmu akibat dosa dunia, bebaskanlah manusia dari hukuman dan jela. Engkaulah penebusnya. Ya Bapa, aku hamba-Mu yang Kau pesan ku tanggung. Sabda-Mu niat hatiku dan maksud-Mu ku sanjung. Oh kuasa kasih tak teri yang maha kuasa memberi putra yang tercinta, kasih ilahi yang kudus, ke dalam maut Kau tebus, kuasa-Mu tak terhingga. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan bersukacita untuk pemeliharaan dan Tuhan yang merawat kehidupan kami. Buktinya hari ini kami dapat hadir di tempat ini dengan sehat, dengan selamat, dan kami dilayakkan untuk memuji nama Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Dengan penuh sukacita dan syukur juga kami akan membaca Alkitab. Kami akan mendengar suara yang datangnya dari Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga firman yang boleh ditaburkan itu boleh menolong kami untuk menyadari bahwa Allah begitu dekat dengan kami, menyapa, membaharui, dan memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 yang berbunyi demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagiku patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu kepada mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan.
Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak laki-lakimu atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 19 secara berbalasan. Biarlah ucapanku
Bacaan kedua menurut 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus ayat 1 18 sampai 25. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami pemberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 13 sampai 22. Yohanes pasal yang kedua ayat 13 sampai 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom.
Kita bersyukur hari ini kita dapat memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Dan tema perenungan kita hari ini adalah kemarahan dalam cintanya. Marah, cinta. Dua hal yang memiliki makna yang berbeda, bahkan kerap kali dianggap sebagai dua hal yang bertolak belakang. Marah dan cinta. Mari kita lihat contoh yang sederhana. Ketika orang tua marah terhadap anaknya ketika anaknya nakal. Bagi orang tua, kemarahan itu adalah tanda cinta kepada sang anak. Harapannya anak itu tahu gitu ya, dan dia bisa berubah jadi lebih baik. Itu maksudnya. Tetapi bagi anak-anak belum tentu maknanya seperti itu. Beberapa anak mungkin akan bertanya, katanya mama atau papa cinta, sayang sama aku, tapi kok dimarahin terus. Berarti papa nih beneran sayang gak sih sama aku? Katanya sayang, ya jangan dimarahin terus dong. Gimana anak mau sayang kalau tiap hari dimarahin terus? Muncul sebuah paradigma bahwa orang yang kita kasihi, mengasihi, ya jangan marahin. Ya. Kalau orang mengasihi itu ya nggak boleh marah, gitu ya. Benarkah kalau kita mencintai bukan berarti kita tidak boleh marah? Di dalam bacaan kita hari ini justru menunjukkan bahwa Tuhan Yesus begitu marah ketika tiba di halaman Bait Allah. Tuhan Yesus bersama orang Yahudi datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, merayakan bagaimana Tuhan menyertai dan membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Itu dirayakan sebagai Paskah bagi orang Yahudi. Mereka akan berbondong-bondong datang ke Yerusalem. Jadi momen itu adalah momen sukacita, momen kegembiraan. Tetapi ketika Tuhan Yesus tiba di halaman Bait Allah, jadi halaman Bait Allah itu ada beberapa bagian. Halaman itu bagi orang-orang non Yahudi yang mau beribadah itu boleh di ada tempatnya sendiri di halaman Bait Allah. Terus nanti masuk lagi ada halaman khusus perempuan, nanti laki-laki dan sebagainya, sampai ruang Maha Kudus di mana hanya imam besar yang boleh masuk di dalamnya. Di halaman ini Yesus justru melihat ada para pedagang domba begitu lembu, merpati, para penukar uang Lalu Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka. Uang penukar uang dihamburkannya ke tanah, meja-meja dibalikkan. Ambil semuanya ini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Apa yang salah? Apa kesalahan para pedagang ini sehingga Yesus begitu marah? Padahal para pedagang ini sebenarnya justru bisa menolong orang-orang yang mau datang ke Yerusalem. Mereka menyediakan ternak yang bisa memenuhi syarat untuk sebagai persembahan korban bakaran.
menjual pernik-pernik bait Allah begitu ya. Namun realitanya tidak demikian yang terjadi. Fungsi bait Allah sesungguhnya adalah rumah Allah, ya, simbol kehadiran Allah, ya, rumah doa bagi seluruh bangsa. Tetapi fungsi itu kemudian berubah ketika orang-orang Yahudi diaspora, ya, yang di luar Yerusalem datang, ya, mereka akan mempersembahkan korban bakaran. Biasanya mereka akan membawa ternak itu sendiri begitu ya, nanti dipersembahkan. Tetapi di bait Allah itu nanti akan dicek kelayakannya, ya, apakah domba ini cacat, domba ini layak atau tidak, ya. Dan namanya di perjalanan, ya, kadang ya dombanya kesandung, luka dan sebagainya. Dan itu dianggap para imam tidak layak. Sehingga kalau ia mau mempersembahkan korban bakaran, maka belilah di para pedagang ini, ya, yang pasti terjamin layak untuk dipersembahkan. Enggak ada masalah kan? Tapi permasalahannya kemudian Yesus melihat bahwa perdagangan ini begitu curang, ya. Harga-harga ternak yang akan dipersembahkan itu sangat tinggi begitu ya. Dan juga para penukar uang ini. Jadi di bait Allah itu berlaku uang yang di bait Allah itu. Jadi uang Romawi di luar Yerusalem itu tidak berlaku, harus ditukar dulu untuk mempersembahkan. Sedangkan para penukar ini mematok penukaran ini tinggi begitu ya. Jadi kalau misalnya uangnya $5.000 begitu ya, 15.000 ditukar mau jadi uang di bait Allah itu lebih tinggi lagi harganya, ya. Akibatnya orang-orang yang miskin, ya, orang-orang yang tidak punya itu jadi terhambat, ya, sulit untuk mempersembahkan korban bakaran karena harganya terlalu mahal, ya. Uang yang dibutuhkan juga lebih tinggi, ya. Dengan demikian bait Allah yang seharusnya menjadi rumah doa, menjadi tempat untuk berjumpa antara Allah dan manusia, terhambat oleh hal-hal yang seperti ini. Dengan demikian kita bisa tahu mengapa Tuhan Yesus begitu marah. Tindakannya untuk membersihkan bait Allah adalah kemarahan di dalam cintanya, rasa hormatnya kepada Allah. Bait Allah yang seharusnya menjadi tempat yang kudus, ya, yang suci, tetapi menjadi tempat yang kotor karena perdagangan yang curang ini. Bait Allah yang seharusnya menjadi rumah doa justru membuat bait Allah ini malah tidak bisa dilakukan sebagaimana mestinya fungsinya, ya, karena orang-orang ini. Dengan kemarahan karena cintanya ini, Tuhan Yesus justru ingin mengajak orang banyak untuk berbenah. Mari kita kembalikan bait Allah pada fungsi yang sebenarnya. Tapi kan kemudian pertanyaannya, kenapa harus pakai cambuk, ya, untuk mengusir para pedagang, ya? Mengapa Tuhan Yesus menjungkar balikan meja, ya? Memang terkesan keras, ya. Namun cambuk yang digunakan oleh Tuhan Yesus ini sebenarnya hanya dari tali yang dipilin dengan maksud untuk menertibkan, ya, menggiring para domba ini, ya, bukan untuk memukul, untuk melukai, ya. Jadi hanya menggiring, keluarlah begitu ya. Jadi tujuan sebenarnya bahwa kemarahannya ini bukan untuk menyakiti atau merusak, ya,
melainkan untuk membersihkan, untuk memulihkan bait Allah. Namun demikian, bagi orang-orang Yahudi, apa yang dilakukan Yesus ini sulit untuk diterima. Siapa kamu? Ya, kamu punya hak apa? Apa jabatanmu sehingga engkau bertindak demikian? Ya. Tuhan Yesus hanya menjawab, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya. Bagi mereka jelas tidak mungkin. 46 tahun mereka bangun, masa cuma 3 hari bisa dibangun lagi. Tapi justru Tuhan Yesus ingin menekankan bahwa bait Allah yang dimaksudkan adalah bukan bait Allah sebagai bangunan yang dibangun oleh tangan begitu ya, tetapi Tuhan Yesus sendirilah bait Allah itu. Allah tidak lagi dimaknai sebagai Tuhan yang jauh ya, tetapi bisa dijumpai ya di dalam Kristus itu sendiri ya. Dan para murid pun juga belum ngeh dengan hal itu. Baru setelah mereka mengalami kematian Yesus, kebangkitannya, baru tahu bahwa ternyata Yesus, tubuh Yesus sendirilah adalah bait suci yang baru itu. Di dalam kasih, kesembuhan, pengampunan mengalir dari dalam dirinya, dari pelayanannya, sehingga banyak orang mengalami perjumpaan dengan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kisah kemarahan Tuhan di halaman bait Allah ini kemudian mengingatkan orang Kristen bahwa menjadi orang Kristen bukan berarti tidak boleh marah. Sebab marah adalah salah satu emosi dasar yang dimiliki oleh manusia. Dengan demikian bagi orang Kristen seharusnya persoalannya bukan lagi apakah boleh marah atau tidak, tetapi mengapa dan bagaimana orang Kristen mengungkapkan kemarahan itu. Di dalam bacaan tadi, kemarahan Tuhan Yesus kepada para pedagang bukanlah kemarahan tanpa sebab yang tidak jelas dan tidak berdasar. Misalnya karena mudi, pengen marah terus, jadi apapun yang dilakukan ya marah ya. Atau Tuhan Yesus pengen iseng aja ya, pengen cari muka ya. Oh, biar dipandang banyak orang ya. Bukan itu yang menjadi dasar mengapa Yesus begitu marah ya. Ia marah bukan karena benci, ingin menyakiti banyak orang, tetapi muncul dari dalam dirinya yang begitu mencintai dan menghormati Allah. Dan dalam tadi ekspresinya pun bukan untuk melukai ya, tetapi untuk memulihkan kehidupan menjadi lebih baik lagi. Kemarahan dalam cinta kepada Allah dan sesama itulah yang seharusnya juga menjadi dasar bagi kita ketika kita sedang marah. Ada beberapa hal praktis yang kita bisa bawa pulang ketika kita marah. Yang pertama adalah mengakui dan menerima rasa marah yang sekarang ini sedang dialami. Saya sedang marah, saat ini saya sedang jengkel, saya sedang kecewa dan sebagainya. Diakui, kalau saya ini benar-benar sekarang lagi marah. Kamu lagi marah? Enggak, saya enggak marah ya. Ada pengakuan menerima rasa marah itu. Yang kedua adalah mencoba untuk tenang. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk membuat hati menjadi tenang ya. Biasanya beberapa orang akan menarik nafas dengan dalam begitu ya, mengeluarkannya. Atau menghitung 10 jari ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Tanpa ketenangan seseorang bisa bertindak dengan gegabah, ya. Tentu saudara masih ingat kisah MD dan DO, ya. Karena kemarahan itu MD mukulin si DO ini sampai gegar otak, ya. Itu karena kemarahan yang spontan, langsung aja gitu, ya, tanpa dipikir dengan matang, ya. Akibatnya yang rugi ya bukan buat dirinya, tetapi juga buat orang lain, bahkan buat keluarganya. Yang ketiga adalah berpikir kembali akan hal-hal yang menjadi penyebab kemarahan dan memutuskan tindakan yang diambil untuk mengungkapkan kemarahan itu. Tentu kemarahan dalam cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada sesama. Misalnya dengan mengampuni, ya, atau memberi teguran, ya. Ingat yang di awal tadi kita bahas, mungkin sebenarnya bahwa yang dimaksudkan anak-anak adalah bukan kemarahan itu sendiri, tetapi cara kita dalam menegur, sikap, kata-katanya, itulah yang ingin dilihat oleh anak-anak kita, gitu ya. Ditegur dengan kata-kata yang penuh kasih, ya, reflektif, ya, membangun. Dan yang juga penting dari tiga hal ini adalah ketika kita mau berdoa mohon pimpinan Tuhan untuk semua fase yang dilakukan, ya. Supaya kita tenang, supaya kita bisa berpikir dengan jernih penyebab kemarahannya apa dan bagaimana mengungkapkannya. Kita percaya bahwa Roh Kudus sendiri yang akan menolong kita, sehingga kemarahan kita adalah karena kemarahan cinta kita kepada Allah dan sesama, bukan karena kebencian yang kemudian menimbulkan permusuhan dan sebagainya. Selamat memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Umat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama memasuki doa syafaat. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk sapaan firman Tuhan yang boleh mengingatkan, meneguhkan, bahkan menegur setiap kami. Ajarlah kami untuk marah di dalam cinta, cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama kami, sehingga kemarahan yang kami ungkapkan bukanlah untuk melukai atau merusak relasi, tetapi kemarahan yang dapat membangun dan memelihara kehidupan menjadi semakin lebih baik. Ampunilah jika kemarahan kami telah melukai orang tua kami, anak-anak kami, ataupun orang-orang di sekitar kami. Bapa Surgawi,
Pada saat ini kami juga akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk mendengarkannya. Ya Bapa, kami berdoa bagi anggota jemaat dan juga simpatisan yang berulang tahun pada bulan ini. Kami mengingat Saudari Tesalonika, Ibu Tina S, Ibu Kristiani, Saudara Martin Hermawan, Bapak Posma Pardede, Ibu Mariawati, Saudara Dede Lazarus, Saudara Charles, Ibu Nur Cahya Hutasoid, Bapak Mario, Saudara Marco Rafael, Saudari Seva Relia, Bapak Wihartono, Saudara Rian, Saudari Olivia Siregar, Ibu Nana, Bu Maisaro, Saudara Efren, dan seluruh anggota jemaat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami bersyukur untuk segala pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kiranya di tengah bertambah 1 tahun usianya ini, kami diingatkan kembali bagaimana Tuhanlah sendiri yang menyertai perjalanan kehidupan kami, yang menolong kami, sehingga semakin hari, semakin tahun, kehidupan kami semakin berhikmat dan berjaksana. Bapak Surgawi, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan menjalani proses pemulihan. Kami mengingat anak kami Eltan, anak kami Vela, Ibu Yuliana, Ibu Sundari, dan seluruh anggota jemaat simpatisan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, kami percaya Tuhan sungguh mengerti, mengenal apa yang saat ini sedang dirasakan, apa yang menjadi pergumulan, ketakutan, kekhawatiran, bahkan rasa sakit yang begitu dirasakan oleh saudara-saudara kami ini. Kiranya Tuhanlah yang terus menguatkan hati dan iman mereka, sehingga di dalam iman mereka terus memiliki pengharapan, kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Kami percaya Tuhan terus berbuah kebaikan melalui para dokter, obat-obatan, dan juga melalui istirahat, minuman yang diusahakan, obat-obatan. Kiranya itu semua boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami ini, sehingga semakin hari proses kesembuhan mereka semakin lebih baik lagi. Bapak Surgawi, kami juga berdoa bagi gerejamu GKI Pamanukan, di mana sebentar lagi kami akan merayakan Paskah. Hari ini kami sudah memasuki masa Prapaskah yang ketiga. Kiranya melalui setiap kegiatan, acara yang boleh disusun oleh panitia, boleh menolong kami dalam memaknai karya keselamatan Allah di dalam Kristus. Ajarlah kami juga supaya kami turut berpartisipasi aktif di dalamnya. Bapak Surgawi, kami juga berdoa bagi pribadi lepas pribadi di tempat ini dengan segala pergumulannya yang berbeda-beda. Mungkin ada saat ini yang bergumul di dalam usaha, pekerjaan yang ditekuni, yang saat ini bergumul dalam mencari pekerjaan atau pasangan hidup, ataupun juga yang saat ini bergumul di dalam relasi keluarga yang kurang baik. Mari Tuhan, Engkaulah yang turut bergumul bersama dengan kami. Tuhan yang membuka jalan terhadap apa yang sedang kami butuhkan, sehingga segala perkara dapat kami tanggung di dalam nama Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Inilah doa kami Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk mengubah segala sesuatu yang dapat kami ubah. Berikan kami ketabahan dan keikhlasan untuk menerima segala sesuatu yang memang tidak dapat kami ubah. Berilah juga kami hikmat untuk membedakan mana yang dapat kami ubah dan mana yang tidak dapat kami ubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Untuk laporan keuangan, diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan sesuai dengan hasil PMJ pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024. Bersama ini kami sampaikan laporan keuangan GKI Pamanukan posisi bulan Januari 2024 sebagai berikut. Saldo awal kita itu defisit Rp76.942.623. Pemasukan selama bulan Januari Rp28.861.000. Untuk pengeluaran Rp23.140.441. Jadi ada pemasukan sekitar 5 juta sehingga saldo defisit kita sampai posisi akhir bulan Januari sebesar Rp71.222.064. Marilah kita mengucap syukur atas segala berkat Tuhan melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 287B bait 1 dan sampai 3. Sekarang bersyukur. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Kini kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur. Pakailah persembahan ini untuk mewujudkan kasih-Mu. Ajar kami untuk mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagaimana Yesus menyucikan bait Allah, Ia pun menyucikan hidup kita sebagai bait-Nya. Ia menghendaki kita untuk menjaga kekudusan dengan terus mengarahkan hidup kepadanya. Kini mari kita wartakan kabar keselamatan dan nyatakanlah cinta kasih pada sesama. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan.
kegelapan manusia fana diraih dan dipulihkan, hidup di dalam terang oleh kasih Yesus Tuhan. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan, tetaplah ke depan, Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Di salib Golgota, tempat Yesus menderita, namun bagi kita itulah bukti cintanya. Saat penuh tanya, bimbang dan ragu menerpa, tetaplah kau percaya, anugerahnya selalu nyata. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan, tetaplah ke depan, Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Bergulinglah batu dan halangan pun tersingkir, terbukalah jalan melampaui akal budi yang tak terbayangkan. Kita percaya terjadi, kuasa-Nya yang besar memberikan pengharapan. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan, tetaplah ke depan, Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Saudara, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita dan memampukan kita untuk senantiasa hidup dalam kekudusan serta menghadirkan cinta kasih Allah dari sekarang sampai selama-lamanya.